Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama saya, Bapak Alamonar Harahap SPD MSI. Pada kesempatan ini, Bapak akan kembali menjelaskan tentang materi jasa-jasa perbankan di pertemuan keempat ini. Nah, kepada anak-anak kami, khususnya di kelas 10 akuntansi, kami harapkan untuk menyimak dan mendengarkan apa yang Bapak jelaskan mengenai tentang materi jasa-jasa perbankan. Dan sebelum itu, Bapak selalu mengingatkan kembali kepada anak-anak kami, khususnya kelas 10, agar mengulangi kembali materi-materi yang ada di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang jasa-jasa perbankan. Dan apabila anak-anak kami nanti kalau ada eh, pertanyaan atau penjelasan Bapak yang kurang-kurang jelas, anak-anak kami boleh memberikan pertanyaan ataupun sanggahan di bawah komentar di bawah video ini. Uh, jadi kita akan pada pertemuan keempat ini Bapak akan menjelaskan tentang jasa-jasa perbankan. Nah, kalau tidak salah Bapak sudah menjelaskan bagaimana konsep dasar bank dan lembaga keuangan bank lainnya. Jadi dari pertemuan pertama Bapak menjelaskan tentang konsep dasar bank dan fungsi uang, begitu peranan lembaga bank dan lembaga keuangan non-bank. Dan pada hari ini Bapak akan jelaskan bagaimana sih kegiatan operasional jasa-jasa yang diberikan oleh perbankan. Jadi ini sangat banyak sekali sih materi tentang jasa-jasa perbankan. Nah, kita lanjut. Nah, kemarin minggu yang lalu Bapak sudah menjelaskan tentang bagaimana sih sumber-sumber dana dari bank itu sendiri. Jadi sumber-sumber dana masyarakat bank itu sendiri dilihat dari segi pengertian bank itu sendiri. Yang pertama kalau kita lihat dari sebagai pengertian definitifnya, bank itu kan yaitu sebagai penghimpun dana, ya, penghimpun dana, penyalur dana dan memberikan fasilitas yang lain. Jadi kita bahas namanya sumber-sumber dana. Jadi sumber-sumber dana itu ya diambil dari kalau dari segi akuntansi adalah dari pasifa, artinya dari nasabah yang kelebihan dana, ya. Sumber dana adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Ya jelas ya. Jadi usaha bank itu adalah yang pertama menghimpunkan dana atau mengumpulkan dana. Dari mana ya? Yang kelebihan dana. Untuk apa dikumpulkan dananya? Yaitu untuk membiayai operasinya ya. Seperti kegiatan-kegiatan yang ada di dalam bank. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Ya jelas. Jadi apa yang sih yang disebut dengan lembaga intermediasi yaitu sebagai lembaga perantara antara nasabah yang ingin menghimpun dana dan bank ada sebagai penyalur dana kepada nasabah yang kekurangan dana. Jadi itu disebut dengan bank itu sebagai lembaga intermediasi. Jadi usaha untuk mendapatkan dana sebagai kegiatan modal untuk bank adalah dari usaha untuk menghimpun dana. Nah, setelah dana itu diperoleh dari nasabah yang kelebihan dana oleh bank, dana itu untuk dibiayai operasi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Pertama, ya dari titipan masyarakat atau lembaga yang lain, yaitu umpamanya dia ingin melakukan yaitu kegiatan saving ya untuk menabung ya. Kemarin Bapak jelaskan bahwa secara definitif masyarakat luas menggambarkan bahwa bank itu hanya penyimpanan dana saja di dalam bank ya. Ya, jadi dari dana yang tersimpan di bank itu adalah sebagai titipan masyarakat kepada bank untuk dikelola, untuk disimpan dan dikelola kembali oleh bank untuk menyebarkan uang itu beredar kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan bisa pula diperoleh dari modal sendiri, ya jelas. Jadi ada modal investasi sendiri, modal sendiri dari pengusaha-pengusaha yang berinvestasi dalam bank, ditambah dengan dana yang terinput di dalam ataupun dari nasabah yang banyak sekali menyimpan uang atau mensepik uangnya ke dalam bank. Yaitu dengan menjual saham bank kepada masyarakat. Sudah jelas. Bagi siapa yang mau yang kelebihan dana, yang ingin betul-betul lebih dananya daripada disimpan, lebih baik menginvestasikan ke pihak bank dengan menjual saham banknya. Jadi kita ada ikut serta dalam
penanganan kegiatan operasional bank itu sendiri. Tergantung berapa berapa besar sih modal kita yang kita investasikan kepada pihak bank itu sendiri. Nah, dana dari bank itu sendiri tadi yang Bapak jelaskan adalah sumber dana bank itu diambil dari menghimpun dana, ya. Baik ya dari, tabungan masyarakat, baik yang relatif kecil, baik yang menengah sampai ke atas. Sampai dengan, titipan dari masyarakat artinya adalah dia ingin, dari modal sendiri, masyarakat yang kelebihan dana menanamkan modalnya ke, lembaga keuangan termasuk kepada bank itu. Jadi itu dari masyarakat. Yang kedua adalah dari bank itu sendiri atau modal sendiri dari pihak bank itu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan, dana dari bank itu sendiri? Yaitu sumber dana ini berasal dari modal sendiri, yakni setoran dari pemegang sahamnya. Jadi, eee, dalam bank itu bukan satu orang, 2 orang aja yang ikut serta dalam memegang bank itu sendiri. Bisa 2, 3, 4 ya, tergantung beberapa sih yang, berinvestasi ke bank itu. Jadi perusahaan dapat pula, keluarkan saham baru dan menjualnya di pasar modal. Bank dapat pula digunakan saldo laba yang belum dipakai. Jadi ada beberapa, yang harus kita lihat bahwasanya ketika bank berdiri sendirinya, ya, bukan hanya dipegang oleh satu orang saja, tetapi dilihat dari sumber-sumber dari mana saja yang bisa meningkatkan, eee eee, eksibilitas dari bank itu sendiri, jadi dia berdiri dengan sendirinya, ya. Jadi digunakan juga dengan, mengeluarkan surat saham baru kepada masyarakat di pasar modal, sehingga modal itu terkumpul dan pula digunakan saldo laba yang belum terpakai sehingga terkumpul menjadi modal itu modal sendiri daripada pihak bank. Selanjutnya, keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang lebih besar, jelas. Kenapa? Karena banyak kalau beberapa orang yang menginvestasikan, kalau kita mempunyai modal sendiri, pasti kita tidak harus memberikan bunga ya, kepada orang lain, tapi untuk kita sendiri. Tetapi kalau umpamanya banyak para investor yang masuk, lebih besar modal modal orang lain atau investor lain daripada pihak kita atau modal kita sendiri, justru makin besar bunga yang harus kita bayarkan kepada, pihak yang lain, investor yang lain. Kenapa? Karena dia sudah menanamkan modalnya kepada bank kita sendiri. Sebagaimana bila meminjam dari lembaga yang jelas, kalau kita meminjam dengan uang yang besar pasti bunganya besar, kalau kecil dengan kecil, tergantung bagaimana mekanisme, cara meminjam uang dari perseorangan atau lembaga yang lain. Ya itu yang jadi dari sumber dana modal itu dari masyarakat dan bisa modal sendiri, ya. Dana dari masyarakat luas ya, dari masyarakat luas, yaitu sumber dana yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank. Ya jelas, ya karena yang namanya bank yang harus tanda kutip bagi bank adalah yang paling utama itu adalah masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat inilah yang menjadi, tumpuan bagi bank dalam menjalankan kegiatan banknya. Karena ini merupakan sumber dana paling utama di dalam pelaksanaan kegiatan operasional bank. Nah, kenapa? Karena masyarakat luas ini merupakan ukuran keberhasilan bank jika bisa membiayai operasinya dari sumber dana bank. Karena apa? Dari masyarakat inilah uang yang terhimpun dana tadi bisa mengelola kegiatan-kegiatan atau biaya-biaya yang dikelola dalam dalam, instansi bank kan gitu. Jadi kalau umpamanya dana terkumpul, semakin banyak nasabahnya, semakin, bank itu semakin makmur. Tapi kalau semakin sedikit nasabahnya, maka mungkin, nasabah, atau kegiatan yang ada di bank itu akan terjadi, stagnan ataupun terjadi, mungkin kolaps atau bangkrut atau kegiatan-kegiatan operasional di bank itu tidak berjalan. Nah, sumber dari masyarakat itu masyarakat luas itu berupa simpanan giro, tabungan, dan simpanan deposito. Jadi jelas ya. Nanti, setelah, penjelasan Bapak mengenai tentang materi, bagaimana sih jasa-jasa yang diberikan oleh pihak bank, maka kita akan praktikum bagaimana sih, melakukan simpanan giro, bagaimana simpanan tabungan, dan bagaimana simpanan deposito, bagaimana menghitungnya. Nanti Bapak akan jelaskan bagaimana mekanisme yang dijalankan oleh pihak bank dalam melakukan simpanan giro, tabungan, deposito, dan jasa-jasa yang diberikan oleh pihak bank kepada masyarakat luas. Dan inilah yang menjadi sumber dana dari masyarakat luas kepada pihak bank, yaitu simpanan giro,
simpanan tabungan, simpanan deposito, dan masih banyak lagi jasa-jasa yang lain. Nah, ada sumber dana bank itu berasal dari lembaga lainnya. Jadi maksud dari sumber dana dari lembaga lainnya adalah yaitu sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Jadi kalau umpamanya dari masyarakat luas dari modal kita ya, dari modal kita masih kurang, ditambah juga dengan modal dari berupa penghimpunan dari masyarakat luas, baik di simpanan giro, tabungan, deposito, sebagainya, masih kurang, kita bisa meminjam kepada pihak sumber dana lain, ya, atau bisa bagaimanalah usaha bank dalam meningkatkan modalnya supaya para masyarakat bisa menghimpun dananya dan kegiatan operasional bank itu berjalan lancar. Nah, sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi ya. Jadi kalau umpamanya ini adalah seperti tadi, kalau kita bisa jual beberapa saham kita untuk supaya para investor masuk untuk supaya bank itu berjalan secara normalnya dan tidak terganggu dengan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pihak bank. Jadi sumber dana ini pasti relatif relatif mahal. Kenapa? Karena kita meminjam ke pihak asing ataupun para investor yang ingin menanamkan modalnya. Dengan tingkat likuiditas bank itu semakin tinggi, maka para investor akan percaya kepada bank itu bisa mengembalikan dana yang sudah dipinjamnya. Jadi dana dari lembaganya mungkin relatif sulit ya atau lebih mahal karena kita akan memberikan dividen atau bunga kepada para investor ataupun pihak yang meminjamkan dana untuk mengembangkan kegiatan operasional bank itu sendiri. Jadi ada tadi 3 dari masyarakat, dari modal sendiri dan lembaga lainnya ya. Jadi perolehan dana dari sumber ini berasal dari kredit likuiditas Bank Indonesia. Ya jelas, Bank Indonesia itu adalah menjadi tanggung jawabnya dalam eh, mengontrol bank umum atau bank pekreditan rakyat atau bank-bank lembaga keuangan non-bank lainnya. Jadi Bank Indonesia yaitu kredit yang diberikan kepada BI diberikan BI kepada bank untuk mengatasi kesulitan likuiditasnya. Jelas, semakin bank itu tidak liquid maka itu tanggung jawab BI bagaimana dia mengontrol bank-bank umum yang lainnya supaya itu tetap jalan. Kredit ini juga untuk pembiayaan sektor-sektor tertentu. Ya, itu tergantung kebijakan dari Bank Indonesia kepada bank umum yang mengalami tingkat likuiditasnya merendah sehingga Bank Indonesia harus memberikan solusi bagi bank-bank umum itu ya supaya bank itu tetap jalan. Yang kedua ada pinjaman antar bank, call money yang diberikan kepada bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing. Contohnya, saya mempunyai uang di BRI, umpamanya misalnya lembaga clearing ya. BRI umpamanya salah satu bank A umpamanya. Bank A ini uang saya ada 300 juta. Jadi saya pada waktu itu saya mengambil uang 300 juta itu pada hari itu. Pada saat itu di bank itu tidak ada. Jadi eh, jadi bank A ini mengalami kalah clearing sehingga dia harus meminta ya ataupun bantuan dari bank lain atau dari umpamanya bank B. Jadi bank B ini bisa menyetorkan uang kepada saya. Kenapa? Karena bank yang lain masih ada stok dana yang bisa diberikan kepada nasabah yang lain gitu. Jadi itu yang disebut dengan lembaga clearing ya. Jadi kalau umpamanya bank kita itu nggak ada stok dana, jadi dia bisa meminjam kepada bank yang lain supaya bisa eh, tertutupi dana yang diminta oleh para nasabahnya sehingga tingkat kepercayaan nasabah itu kepada banknya itu masih terjaga dan masih terjamin. Dan pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi ya jelas. Pasti kalau umpamanya kalau bank itu tidak dana stoknya nggak ada, pasti dia akan meminjam kepada bank yang lain seperti meminjam dengan dana yang besar pasti akan mengembalikan bunga yang besar juga. Ya, lanjut. Selanjutnya ya, dana dari lembaga lainnya pinjaman dari bank luar negeri merupakan pinjaman diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri ya jelas. Kalau umpamanya stok dana uang kita umpamanya tentang pinjaman-pinjaman dari luar negeri ya itu tergantung kepada bank itu ya bagaimana dia meminjam uangnya sebagai sumber dananya dalam meningkatkan kualitas dan operasional kegiatan bank yang ada
di perusahaannya. Yang kedua, surat berharga di pasar uang SBBU, yang mana perbankan menerbitkan SBBU-nya, kemudian menjualnya kepada pihak yang berminat, baik baik perusahaan keuangan maupun non keuangan. Jelas kalau umpamanya kita kekurangan uang, kita bisa menjual beberapa surat saham bank kita kepada pihak luar, sehingga eh, para investor yang saya bilang tadi bisa menanamkan modalnya kepada bank kita sendiri apabila kita kekurangan modal bagi pihak banknya. Oke. Nah, lanjut. Kita membahas tentang kegiatan penghimpunan dana. Nah, secara umum, kegiatan penghimpunan dana dibagi ke dalam 3 jenis, yang disebut dengan simpanan giro atau demand deposit. Yang kedua, simpanan tabungan saving deposit. Yang ketiga adalah simpanan deposito atau time deposit. Jadi, ini merupakan salah satu jenis kegiatan pelayanan yang diberikan oleh para bank kepada nasabahnya, yaitu kepada nasabah yang kelebihan uang, apakah dia meminta nasabah itu sesuai dengan jenisnya, apakah simpanan giro, apakah simpanan tabungan atau deposito. Ini tergantung, tetapi masih simpanan giro, tabungan, deposito itu mekanisme pasti akan berbeda, tetapi tujuannya sama, tetap melakukan simpanan. Nah, pembagian jenis di atas dimaksudkan agar para penyimpan memiliki pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Jelas. Tiap pilihan memiliki pertimbangan dan harapan tertentu yang ingin diperolehnya. Jadi kalau simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito itu nanti kita akan jelaskan secara per poin. Kalau simpanan giro dengan tabungan itu ada bedanya. Di mana? Di simpanan giro mungkin relatif uang yang disimpan lebih besar dan mungkin dia bisa menggunakan giro ya. Tapi kalau simpanan tabungan mungkin bisa dari tabungan yang kecil, dari 1 juta, dari 50.000 sampai 500.000 sampai 40 juta atau 50 juta. Dan kalau simpanan giro mungkin dari 50 juta sampai mungkin ratusan juta. Kalau simpanan deposito bedanya adalah dia menanamkan modalnya dan dia akan bisa mengambil uangnya pada saat habis jangka waktunya, waktu yang disimpankan. Kalau giro dan tabungan bisa ditarik kapanpun sesuai dengan keinginan nasabahnya. Tapi kalau giro mungkin lebih banyak waktu. Kenapa? Karena mungkin harus mengurus bagaimana mekanisme giro terhadap bank itu kepada nasabahnya. Nah, kita bahas yang pertama simpanan giro. Nah, apa sih Pak simpanan giro ini? Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa ini masuk dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Jadi ada dia menggunakan, karena kenapa? Karena giro ini simpanan yang penarikannya bisa dilakukan kapanpun, tetapi penarikannya uangnya relatif besar. Jadi harus menggunakan cek atau biliet giro, ya, atau melakukan pemindah bukuan. Jadi itulah yang disebut dengan simpanan giro. Nah, maksud dapat ditarik setiap saat adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana yang tersedia masih tercukupi, ya jelas. Tergantung kepada, makanya saya bilang tadi bahwa giro dengan tabungan, kalau giro itu lebih tinggi dana yang tersimpan di dalam bank. Jadi kita harus memberikan kepada bank beberapa waktu ya untuk mereka mengatasi apabila nasabah ingin mengambil uang yang lebih banyak daripada nasabah-nasabah yang lain. Dan apabila nanti bank yang tadi saya bilang bahwa bank itu tidak mempunyai dana stok di dalam bank itu, maka dia akan meminta bantuan atau call money kepada pihak bank yang lain dengan bahwasanya dia dikatakan bahwa dia kalah clearing. Nah, yang kedua, pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga menyebabkan rekening giro tersebut berkurang, baik ditarik secara tunai maupun non tunai. Jelas ya. Jadi pengertian penarikan ini diambil secara menggunakan rekening giro ya. Kalau dia simpanan giro ya pasti menggunakan rekening giro. Kalau dia simpanan tabungan pasti menggunakan simpanan tabungan biasa. Kalau ini pasti ada rekening gironya. Menyebabkan rekening tersebut berkurang baik ditarik secara tunai maupun non tunai atau melakukan transfer ya. Selanjutnya, penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek, dan penarikan secara non tunai adalah dengan menggunakan biliet giro. Jadi bedakan ya antara cek dan biliet giro. Jadi kalau dia menggunakan cek ya, dia harus mengambil uang secara tunai, dia harus menggunakan cek. Sedangkan tidak non tunai atau membeli barang, contohnya mobil,
ya, dia melakukan, transfer, kepada pihak perusahaannya tapi melalui bank, maka dia akan mengeluarkan namanya bilet giro. Nah, yang kedua kita bahas tentang cek, itulah mengenai tentang simpan giro. Yang kedua adalah tentang cek. Cek itu apa? Cek itu merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening rekening giro nasabah tersebut. Nah, jadi cek ini hanya surat perintah ya, surat perintah, eee, sebagai surat bukti bahwa, perintah, oleh nasabahnya kepada pihak, bank untuk mengeluarkan uang, yang tertera apa yang di dalam cek itu. Jadi ini makanya, sesuai dengan cek itu nanti Bapak akan tunjukkan bagaimana sih bentuk cek itu, dan bagaimana, syarat dan ketentuannya, dan bagaimana prosedur dalam, melakukan transaksi menggunakan cek. Nah, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek itu. Jadi umpamanya gini, umpamanya, Bapak mempunyai cek sebesar 1 miliar rupiah. Jadi, saya akan memerintahkan di dalam surat cek itu ada saya sebutkan nama, umpamanya si A, untuk, diberikan kepada si A ini uang yang tertera, eee, tertera di dalam cek itu. Sehingga bank memberikan, kita sebagai nasabah memerintahkan kepada, pihak bank eee untuk mengeluarkan uang yang sejumlah yang ada di cek itu. Artinya, bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek ini, ke ya, yang memelihara rekening nasabah tersebut untuk diuangkan sesuai dengan persyarat yang ada. Jadi kalau umpamanya cek ini bukan main-main ya. Jadi cek itu ada, kalau kalau mempunyai cek berarti kita sudah mempunyai dana yang sangat besar di dalam bank itu. Jadi, karena udah dananya sudah banyak di bank, jadi kita tidak perlu mempunyai tabungan seperti buku tabungan, tapi kita mempunyai rekening giro. Jadi kita hanya kalau ketika kita menarik uang, hanya kita menggunakan cek saja, ya. Karena, cek itu, karena apa sih fungsi cek ini? Fungsi cek ini menjadi kredibilitas kepada seorang nasabah karena dia mempunyai dana yang sangat banyak yang tersimpan di dalam bank itu. Jadi untuk mengambil uangnya sangat susah, sangat susah ya kalau umpamanya kita menemukan cek tapi tidak ada tanda tangan dari pemegang cek ini, maka uang itu tidak bisa diambil, ya. Kecuali memang nasabah pemegang cek inilah yang mengeluarkan dan di atas namakan siapa yang mengambil uang itu kepada bank. Maka bank itu akan, setelah kita berikan, nasabah yang sudah memberikan cek ini dan ditujukannya kepada seorang untuk mengambilnya, dan itu nanti akan direspon oleh pihak bank dan menelpon kembali pihak nasabahnya, apakah memang betul bahwa kita sebagai nasabah itu akan mengambil uang sebesar tertera yang ada di dalam cek itu. Jadi banyak sekali sih mekanisme dalam mengaplikasikan, sebagai cek ini sebagai transaksi di dalam bank. Lanjut. Nah, syarat hukum dan penggunaan cek sebagai berikut. Yang pertama, pada surat cek harus tertulis perkataan cek ya. Jadi ada nanti sebagai kwitansi yaitu nama cek ya. Yang kedua, surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Ya jelas ya. Tidak ada perintah tak bersyarat untuk membayarkan uang seperti itu. Jadi di cek itu ada untuk pembelian ini ya. Baru ada nama bank yang harus membayar, ya, jelas nama banknya apa sudah tertera di dalam cek itu. Penyebutan tempat dan tanggal cek dikeluarkan dan tanda tangan si penarik. Sudah jelas ya. Ini adalah syarat hukum. Yang pertama, surat cek itu harus tertulis cek. Baru surat cek harus berisi perintah tak bersyarat. Yang kedua, nama banknya harus jelas. Penyebutan tempat dan tanggal lahir cek dikeluarkan, tanda tangan dari penarik. Nah, itu dia syarat dari cek itu. Nah, syarat lainnya yang dapat diterapkan oleh bank, tersedia dana yang mencukupi. Yang kedua ada materai. Bila ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek. Ya jelas ya. Kalau ada makanya cek itu harus betul-betul dijaga. Jangan sempat robek atau tercoret. Apabila tercoret atau robek maka kita harus meminta kembali ke si pemberi cek itu tadi. Ya, jumlah uang di angka dan dengan huruf harus sama. Jadi jangan dibuat Rp gitu, jadi rupiah gitu ya. Jadi kalau umpamanya jelas apa yang nominalnya berapa dan namanya tulisannya hurufnya harus sama.
Tanda tangan atau stempel perusahaan haruslah sama dengan spesimen ya, udah jelas. Sebagai bukti transaksi harus sama dengan apa yang tertera di dalam spesifikasi syarat dalam ketentuan cek itu tersendiri. Nah, di samping persyaratan-persyaratan tersebut, penarikan cek juga tergantung dari jenis ceknya, yaitu cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang, cek mundur, cek kosong. Jadi ini adalah jenis-jenis cek itu ya. Jadi nanti cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang, cek mundur, cek kosong nanti Bapak akan jelaskan karena sangat dalam mengartikan dari cek ini harus ada pengaplikasian secara langsung bagaimana sih disebut dengan cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang, cek mundur, dan cek kosong. Nanti kita akan jelaskan secara rinci. Nah, pertama, cek atas nama. Cek atas nama merupakan cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Nah, seperti tadi saya cek atas nama dibuat namanya. Bayarlah kepada Tuan Rasdullah sejumlah 10 juta di dalam cek itu. Itulah disebut dengan disebut dengan cek atas nama. Ya, bayarlah kepada Tuan Rasulullah. Ya, yang mengatakan inilah si pemegang cek tadi. Ya. Yang kedua, cek atas unjuk. Cek yang tidak tertulis nama seseorang atau badan tertentu lainnya. Misalnya, tertulis bayarlah tunai atau cash atau tidak ditulis kata-kata apapun. Ya, atas unjuk ya. Pokoknya kita hanya bayarkan kepada tunai maksudnya bayarlah uang sebesar ini tunai. Tetapi atas unjuk yang diberikan oleh si pemberi cek tadi ya. Lanjut, ada cek silang. Cek silang adalah cek yang dikirim atas diberi tanda silang sehingga cek tersebut berfungsi sebagai pemindah bukan tunai. Jadi ada nanti cek ada di kotak dibuat di situ silang berarti itu hanya bukan untuk tunai tetapi hanya pemindah bukan saja. Yang keempat yaitu cek mundur. Cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Misalnya hari ini tanggal 4 September. Rasulullah bermaksud mencarikan ceknya di tanggal 10 September. Jadi itu disebut dengan cek mundur ya. Tanggalnya ini tanggal umpamanya tanggal 4, tapi yang untuk mencarikannya di tanggal kedepannya itu tanggal 10 disebut dengan cek mundur. Itulah dia arti cek mundur. Cek kosong adalah cek yang dananya tidak cukup tersedia. Contohnya nasabah menarik cek senilai 100 juta, tetapi dana yang tersedia di rekening giro tersebut hanya 40 juta. Dalam hal ini nasabah hanya melakukan penarikan dengan cek kosong 3 kali. Ya, maka nasabah tersebut akan di blacklist atau masuk daftar hitam yang dikeluarkan oleh BI dan disebarkan ke seluruh bank. Jadi nasabah menarik cek senilai 100 juta tetapi dana yang tersedia di rekening giro tersebut hanya ada 40 juta. Itu nanti akan di blacklist oleh di blacklist dari apabila terjadi 3 kali seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan sebut dengan biliet giro. Biliet giro itu merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank ya yang memiliki rekening giro nasabah tersebut untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya yang bersangkutan kepada pihak penerima disebut namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Jadi apabila pemindahan buku itu ke rekening di bank yang berlainan harus melalui KRI. Jelas ya? Nah, syarat melakukan untuk biliet giro antara lain ada nama biliet gironya, perintah tanpa bersyarat, sama juga dengan yang disebut dengan giro tadi. Hanya saja ini tidak non tunai. Kalau yang tadi itu tunai ya menggunakan cek ya. Lanjut. Sama dengan yang ada tanda tangan penarikan stempel perusahaan, tempat tanda tangan penarikannya, nama banknya. Jika tanggal efektif tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektifnya. Jika tanggal penarikan tidak mencantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikannya. Itu kebalikannya ya. Nah, alat pembayaran lainnya ya adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama atau bank yang lain. Ya, atau slip ya, slip penarikan, slip setoran transfer dan sebagainya. Surat perintah ini dapat bersifat tunai atau pemindah bukuan, jelas ya. Ini adalah alat pembayaran lainnya. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan sumber dana bank atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Jadi kalau sumber-sumber dana bank itu bisa berupa giro, tabungan dan deposito. Jadi nanti kita akan bagaimana sih mekanismenya? Bapak sudah jelaskan secara detail saja. Nanti Bapak akan
jelaskan kembali bagaimana sih mekanisme yang ada di bank itu sendiri dalam melakukan simpanan giro, deposito, dan tabungan atau saving biasa. Jadi atau memberikan jasa-jasa lainnya dan itu merupakan sumber dana bank. Jadi kepada anak-anak kami, mana tahu ada dari penjelasan Bapak yang kurang jelas atau kurang mengerti, silakan anak-anak kami berikan komentar di bawah kolom video ini. Mudah-mudahan dari penjelasan Bapak bisa dimengerti dan bisa bermanfaat kepada anak-anak kami. Dan jangan lupa ulangi terus materi-materi yang Bapak jelaskan. Nanti kita akan kulas kembali bagaimana yang sebenarnya yang terjadi antara pelayanan jasa-jasa yang diberikan oleh bank kepada pihak nasabah. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan janggalnya Bapak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.